Hello, salam interaksi semuanya. Dimanapun Anda berada, semoga aktivitas kita dimudahkan semuanya. Kali ini Mimin menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di daerah Barat Selatan. Nah, gimana ceritanya? Ayo nonton berikutnya. Sebelum menonton, jangan lupa ya tekan tombol subscribe. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang nenek tua yang tinggal sendirian di sebuah gubuk sederhana. Ia adalah wanita yang baik hati, penuh kasih, dan selalu menolong siapa saja yang membutuhkan. Suatu hari, saat sedang mencari kayu bakar di tepi hutan, nenek menemukan seekor ular kecil yang lemah dan hampir mati kedinginan. Merasa kasihan, ia membawa ular itu pulang, merawatnya dengan penuh kasih sayang, dan memberinya makanan setiap hari. Seiring waktu, ular itu tumbuh besar dan menjadi sahabat setia nenek. Nenek sangat menyayangi ular itu, menganggapnya sebagai anak sendiri. Setiap hari, ia berbicara dengan ular, mengelus tubuhnya, dan memberi makan dengan tangannya sendiri. Ular itu pun tampak jinak dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda agresi. Namun, seiring bertambah besar, naluri liar ular itu mulai muncul. Ia merasa semakin kuat dan memiliki keinginan yang tidak bisa ditekan. Suatu malam, ketika nenek tidur nyenyak, ular itu merayap ke tempat tidurnya dan membelit tubuhnya perlahan. Dalam tidurnya, nenek tidak menyadari bahaya yang mengintai. Ketika pagi tiba, tetangga yang biasa mengunjungi nenek menemukan pintu rumah terbuka dan melihat pemandangan mengerikan. Nenek terbaring tak bernyawa, dengan ular besar melingkar di dekatnya. Orang-orang desa pun terkejut dan bertanya, mengapa ular itu membunuh nenek yang telah merawatnya? Seorang lelaki tua yang bijak berkata, ular tetaplah ular. Tidak peduli seberapa lama ia dirawat dengan kasih sayang, naluri aslinya tetap ada. Ketika waktunya tiba, ia akan kembali pada sifat aslinya. Setelah kejadian tragis yang menimpa nenek tua itu, penduduk desa merasa ngeri dan takut terhadap ular besar yang telah membunuhnya. Mereka mengusir ular itu dari desa dan membiarkannya kembali ke hutan. Ular itu pun pergi, melata perlahan menuju tempat yang lebih dalam di hutan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sejak meninggalkan rumah nenek, ular merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tidak lagi mendapatkan makanan dengan mudah. Tidak ada tangan lembut yang mengelusnya, dan tidak ada suara lembut yang menyapanya setiap hari. Hari demi hari berlalu, ular mulai merasakan kelaparan yang menyiksa. Setiap hewan yang ditemuinya melarikan diri, mengetahui bahwa ia adalah pemangsa yang berbahaya. Namun, yang lebih aneh lagi, tubuhnya terasa lemah. Setiap kali ia mencoba berburu, ia gagal. Lama-kelamaan, ular menyadari bahwa meskipun nalurinya sebagai pemangsa tetap ada, ia telah terlalu lama dimanja oleh kasih sayang nenek. Ia tidak lagi memiliki keterampilan untuk bertahan hidup di alam liar. Suatu malam, di tengah kelaparan dan kelemahan, ular merayap ke tepi desa dengan harapan bisa menemukan makanan. Namun, penduduk yang melihatnya segera menyerang dengan tombak dan batu. Ular itu mencoba melawan, tetapi tenaganya sudah habis. Dengan satu pukulan keras, ia pun akhirnya mati di tempat yang dulu pernah menjadi rumahnya. Ular yang membunuh nenek akhirnya kehilangan satu-satunya tempat yang menyayanginya dan ia pun mati tanpa perlindungan. Apa yang kita lakukan terhadap orang yang berbuat baik kepada kita, pada akhirnya akan kembali kepada kita sendiri. Setelah kematian nenek dan ular yang dibunuh oleh penduduk desa, keadaan desa kembali seperti semula. Namun, beberapa minggu kemudian, peristiwa aneh mulai terjadi. Pada malam-malam tertentu, suara desisan samar terdengar dari arah hutan. Beberapa warga desa yang pergi berburu mengaku melihat sosok ular raksasa melata di antara pepohonan. Matanya bersinar merah seperti bara api. Salah satu pemuda desa bernama Raka merasa penasaran dan mencoba menyelidiki. Ia mengikuti jejak suara desisan itu ke tengah hutan. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di bawah pohon tua yang besar, ada sosok ular hitam yang jauh lebih besar dari ular yang pernah dibunuh penduduk. Tiba-tiba, suara berat bergema dari arah ular itu, "Kalian telah membunuh anakku. Aku akan membalas dendam." Raka berlari ketakutan kembali ke desa dan memberitahu para tetua. Mereka sadar bahwa ular yang mereka bunuh dulu ternyata adalah anak dari sesosok makhluk gaib penjaga hutan. Ketakutan pun melanda desa. Malam berikutnya, hujan turun dengan deras, angin bertiup kencang, dan sungai di pinggir desa tiba-tiba meluap. Rumah-rumah penduduk mulai terendam, ladang-ladang hancur, dan banyak ternak hilang. Para penduduk percaya bahwa ini adalah kutukan dari ibu ular yang marah. Seorang dukun tua di desa berkata, satu-satunya cara untuk menghentikan bencana ini adalah dengan menebus kesalahan kita. Kita harus mengadakan upacara permohonan maaf dan memberikan sesajen di hutan.
Penduduk pun berkumpul di tepi hutan, membawa sesajen berupa makanan dan dupa, lalu berdoa meminta ampun. Setelah beberapa hari, badai berhenti, air sungai surut dan desa kembali tenang. Namun sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi mengganggu atau membunuh ular di sekitar desa, karena mereka percaya bahwa ular itu adalah penjaga hutan yang harus dihormati. Sejak saat itu, desa tersebut hidup dalam kedamaian, dengan kebijaksanaan baru bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini harus dihormati. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa nenek dan munculnya kutukan dari sang ular, desa itu hidup dalam ketakutan. Namun di tengah kekacauan itu, ada seorang gadis muda bernama Suri, cucu dari nenek yang membesarkan ular. Ia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa dari nenek tersebut. Sejak kecil, Suri sering mendengar cerita tentang kebaikan hati neneknya. Namun berbeda dengan penduduk desa yang takut dan membenci ular, Suri merasa bahwa ada sesuatu yang belum terungkap dalam kisah tersebut. Suatu malam saat desa sudah terlelap, Suri bermimpi didatangi sosok neneknya. Dalam mimpi itu, nenek berkata, "Cucuku, tidak semua yang terlihat jahat itu benar-benar jahat. Ular yang aku rawat memiliki rahasia yang belum kau ketahui. Pergilah ke gua di tengah hutan, di sanalah kau akan menemukan jawaban." Ketika terbangun, Suri merasa panggilan itu nyata. Dengan keberanian, ia pergi ke hutan seorang diri, mengikuti nalurinya menuju sebuah gua yang tersembunyi di balik pohon besar. Saat ia memasuki gua, suara desisan lembut terdengar. Di dalamnya, ia melihat seekor ular berwarna emas yang tampak tua dan bijaksana. Ular itu menatapnya dan berbicara dalam bahasa manusia. "Aku adalah sahabat nenekmu. Aku tahu bahwa kau adalah pewaris sejati rahasianya." Suri terkejut, tetapi ular itu melanjutkan, "Nenekmu adalah penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, karena kesalahpahaman, penduduk desa membunuh salah satu keturunanku dan menciptakan ketidakseimbangan. Jika kau ingin mengembalikan kedamaian, kau harus menemukan batu kehidupan yang disembunyikan oleh nenekmu di tempat rahasia." Dengan petunjuk dari ular itu, Suri bertekad untuk menemukan batu kehidupan dan mengakhiri kutukan yang telah menimpa desanya. Ia menyadari bahwa kebaikan neneknya tidak sia-sia dan mungkin ada cara untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Suri melanjutkan perjalanan menuju tempat yang disebut oleh ular emas. Dengan keberanian dan tekad, ia menelusuri hutan yang semakin gelap dan penuh tantangan. Setelah melewati sungai deras dan bebatuan terjal, akhirnya ia tiba di sebuah air terjun tersembunyi. Di balik air terjun itu, Suri menemukan sebuah gua kecil. Saat ia masuk, cahaya biru lembut menyinari ruangan itu. Di tengah gua, sebuah batu berkilauan terletak di atas altar batu. Batu itu adalah batu kehidupan, peninggalan neneknya yang dipercaya memiliki kekuatan untuk mengembalikan keseimbangan alam. Saat Suri mendekati batu itu, suara neneknya kembali terdengar. "Cucuku, kau telah menemukan jalan yang benar. Sekarang bawalah batu kehidupan ke desa dan kembalikan harmoni yang telah hilang." Dengan hati-hati, Suri membawa batu itu kembali ke desa. Saat ia tiba, langit yang selama ini selalu mendung perlahan mulai cerah. Angin dingin yang menakutkan berubah menjadi hembusan lembut. Penduduk desa yang melihat kedatangannya terkejut, namun sebelum mereka sempat bertanya, seekor ular emas muncul dari balik hutan dan berkata, "Dengan dikembalikannya batu kehidupan, kutukan ini telah berakhir. Kalian harus belajar dari masa lalu dan hidup selaras dengan alam." Penduduk desa yang selama ini ketakutan dan penuh prasangka mulai memahami kesalahan mereka. Mereka meminta maaf kepada Suri dan berjanji untuk tidak lagi membunuh ular sembarangan atau merusak keseimbangan alam. Sejak saat itu, desa tersebut menjadi tempat yang damai. Hutan kembali rimbun, sungai mengalir jernih, dan tidak ada lagi bencana yang menghantui mereka. Suri pun tumbuh menjadi penjaga desa yang bijaksana, meneruskan ajaran neneknya untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kisah nenek yang membesarkan ular menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Bukan sebagai kisah tentang pengkhianatan, tetapi sebagai pelajaran bahwa kasih sayang harus disertai dengan kebijaksanaan dan bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan alam, bukan menentangnya. Sejak itu, setiap tahun, penduduk desa mengadakan upacara kecil untuk mengenang nenek dan Suri, serta menghormati alam yang telah memberikan mereka kehidupan. Apa yang kita beri kepada alam akan kembali kepada kita. Jika kita memberi kasih, kita akan menerima kedamaian.